Ada para nabi yang ahli ibadah. Ada para nabi yang punya kepekaan, farasah. Farasah itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farasah. Siapa nabi yang punya farasah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat ada juga sahabat yang punya farasah. Salah satu sahabat yang punya farasah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir punya firasat, lagi jalan bareng Musa ngelihat anak kecil dipatahin lehernya. Dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, "Kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa?" Kata Khidir, "Bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya? Ya sudah, maafin saya." Lanjut sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa aja nggak tahu. Di antara sahabat ada yang tahu hal-hal yang seperti ini, namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar, waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, gak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut gak sengaja. Lihat rambut seorang cewek gak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa. Namanya juga gak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas, itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi nggak bilang astagfirullah, soalnya dia pikir itu nggak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, "Kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita sedangkan di matanya ada bekas dosa?" Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah?" Maksudnya, gimana Anda tahu saya baru saja melihat dosa sementara tidak turun wahyu kepada Anda? Apa kata Utsman? "Ittaqu farasatal mu'min." Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya itu tinggi teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan, seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor, itu nggak tahu takwil. Taunya tafsir. Kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya. Walaupun isinya bukan takwil, sebetulnya tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori. Takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan gak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, "Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia takwil dalam agama. Takwil. Takwil itu kalau di zaman Nabi Muhammad itu kayak menerka atau menebak masa depan. Bukan meramal ya, karena kalau meramal bisa benar bisa salah. Ini menyampaikan berita masa depan apa yang akan terjadi. Itu Nabi Muhammad bisa. Sampai Nabi Muhammad SAW mengenal seorang sahabat, seorang tabi'in yang gak kenal dengan beliau, yang gak pernah bertemu dengan beliau, tapi Nabi Muhammad menyebut namanya. Namanya siapa? Uwais Al-Qarani. Jadi teman-teman, generasi sahabat itu kalau kita mau lihat dari sisi anak muda, mereka adalah generasi yang 90%-nya anak muda dan semuanya itu keren-keren. Kualitasnya apa? Kualitas para nabi. Kalau perempuannya
Ada di antara sahabat 2 perempuan sempurna yang di dunia cuma ada 4. Bayangin, kata Nabi, kamula minar rijali kathir, walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, yaitu para nabi, 124.000. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. 4 ini, 2 yang pertama beda zaman. 1 di zaman Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. 1 lagi di zaman Nabi Isa, yaitu ibunya Musa, Maryam. Beda zaman jauh kan antara Musa dengan Isa. 2 lagi satu zaman, saking spesialnya zaman itu, Khadijah dan Fatimah, ibu dan anak. 4 perempuan yang sempurna, Asiyah istri Fir'aun, Maryam anak Imran, Khadijah anak Khuwailid istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Bertemu di satu zaman 2 perempuan yang paling sempurna. Ketemu lagi tuh, anak dan ibu lagi tuh. Saking spesialnya generasi ini. Fatimah, perempuan yang kalau dibandingkan dengan perempuan sebelumnya, cuma bisa dibandingkan dengan Siti Maryam. Khadijah, Aisyah, yang sama-sama dapat salam dari Allah. Allah mengutus malaikat Jibril, cuman pengen ngasih salam buat Khadijah. Mengutus Jibril cuman pengen ngasih salam buat Aisyah. Datang Jibril ke rumah Khadijah. Waktu itu Khadijah lagi di dapur. Tok tok tok, assalamualaikum. Jibril kan kalau datang ke bumi itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna ya. Cowok keren banget. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi tahu suara Jibril, langsung dibukain sama Nabi. Jibril, masuk Jibril. Masuklah Jibril, duduk di ruang tamu. Gak lama kemudian Jibril menyampaikan berita, Nabi ketawa, kemudian Jibril minta izin pamit langsung pulang naik ke langit. Gak lama kemudian datanglah Khadijah. Apa yang dikatakan Jibril tadi? Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa roti dan madu. Kalau dia berikan roti dan madu itu kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah kepada dia, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah ngasih salam buat Khadijah. Kurang istimewa apa coba? Kita dapat salam dari seseorang aja udah kegeeran minta ampun ya. Sampai oleng naik motor gitu ya. Ini dapat salam dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan Allah gak sembarangan nitip salam. Pasti orang terpilih banget, Khadijah. Titip salam untuk Khadijah dari Allah. Kemudian dari Jibril. Jibril juga titip salam buat Khadijah. Begitu Khadijah datang dengan wajahnya yang soleha dan berseri-seri, Rasulullah makan dulu ya, disiapin sama Khadijah rotinya. Rasulullah senyum-senyum melihat Khadijah. Khadijah juga heran, ya Rasulullah ada apa kok senyum-senyum, gak biasanya kayak gitu. Kata Rasulullah, Khadijah, panggilan Khadijah itu DJ. Karena orang Mesir itu manggil bahasa Mesirnya Khadijah itu Khadijah, jadi manggilannya di DJ, tapi nggak gitu ya. DJ aja gitu. Khadijah, barusan Jibril baru aja pamit pulang. Tadi dia di sini. Oh gitu, ada apa ya Rasulullah? Kata Khadijah. Dia menyampaikan Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Begitu juga dengan Jibril. Khadijah langsung terharu dan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Jibrilis salam wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam.